Teman-teman, saya kalau pakaian saya ini sehari-hari untuk biar harum, saya pakai ini. Kalau teman-teman mau silakan lihat di sini, bisa ambil sendiri. Bagus juga ya. Oke, kasih. Apa aja Indonesia. Bertemu dengan saya Cece dan yang pasti Cisopi bersama dengan narasumber kita di channel Hukum DZ Pinsa Official. Siapa lagi? The one and only DZ Pinsa Official. Siapa llagi? Bang Dendi Zaira Pinsa. Bang sehat. Alhamdulillah. Kita semangat banget ya. Pokoknya hari ini kita bikin konten tanya jawab hukum sebanyak-banyaknya. Semangat 45. Mau apapun yang terjadi, PPKM diperpanjang, semangat. PPKM longgar, semangat. PPKM ntar kayaknya udah boleh dibuka kali ya. Gue lebih pengen dibuka, boleh Bang ini? Boleh. Ya pasti buat teman hukum ini kan memang kita berdua ini sudah insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Jadi it's okay, aman-aman aja. Tapi diingatin lagi buat teman-teman hukum, lo kalau kemanapun berada selalu pakai maskernya. Jangan lupa juga untuk terus jaga kesehatan, cuci tangan, dan jangan lupa juga kemanapun harus dalam keadaan yang sehat ya. Jangan memaksakan diri ketika lagi kurang sehat bepergian. Itu kan nggak baik ya Bang. Iya betul. Abang sehat kan? Alhamdulillah sehat. Kelihatan dong, tiap hari makin seger. Makin gendut maksudnya. Sama kayak gue. Nggak apa-apa, yang penting happy, yang penting bahagia ya Bang. Ya, dan yang penting kita selalu tetap menjaga prokes 5M. Apa tuh? Pakai masker, Aha. menjaga jarak, Terus? mengurangi mobilitas, Terus? menjauhi kerumunan, Lanjut? mencuci tangan, Aha. plus 1D, Apa tuh? doa. Doa. Tambahan dari gue nih. Apa tuh? Plus NYDS. Apa lagi tuh? Nonton YouTube Dendi Pinsa. Dari semua kepalsuan dunia. Apa kabar buat teman hukum? Semoga dalam keadaan baik-baik aja, sehat walafiat. Seperti biasa, ini konten tanya jawab hukum. Jadi buat kamu yang belum like, comment, dan juga subscribe, diingetin sekali lagi buat tekan loncengnya, buat subscribe, dan juga jangan lupa untuk terus menonton channel ini. Karena katanya Bang, kalau banyak yang nonton, kita yang girang Bang. Iya, berarti apa yang kita distribusikan, kita transferkan, ilmu kita itu menjadi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bukan cuma kita doang, mudah-mudahan teman-teman yang berkontribusi sama channel ini juga pahalanya terus mengalir ya kan. Amin. Terima kasih ya buat teman-teman. Buat teman-teman ada EN, ada Gamal, ada Latvan juga. Ada Latvan. Dan juga ini ada Bang Jaki juga. Kita Iya. nggak kesebut ngomel dia. Ada Jakinya Jak. Oke, kita sekarang ada di kantornya Bang Dendi Pinsa. Kebetulan ini kantor adanya di tahun 88 di Kokas ya Bang. Betul. Kota Kasablanka. Kota Kasablanka. Jadi ini sudut baca. Jadi buat teman-teman hukum kalau misalnya lagi bertanda, lo pengen baca-baca buku, nambah upgrade keilmuan, ada sudut baca. Ada. Ya? Sudah baca sambil ngopi dan kita berjaga jarak. Berjaga jarak. Kalau sudut buat mojok ada nggak Bang? Ada di pojokan sana juga tempat kita. Jadi di sini di Green Room ini di lantai 38 kita ada tempat lounge. Ini kan lounge gitu ya. Ada tempat-tempatnya juga beberapa sudut dari lantai ini. Tapi kan bukan buat mojok ya, Say? Bukan. Tempatnya di pojok ya mojok. Oh iya. Kalau di tengah menengah. Susah. Ngomong pengacara tuh the real and fakta ya. Yang kita omongkan iya itu jawabannya. Iya mojok. Iya mojok ya. Terus apa Kan di maksudnya pojok dengan kan? mojok apa? Di Ya. pojok tuh ya mojok. Ya udah deh. Oke, aku terpojok jadinya. Oke, teman-teman
hukum yang udah bertanya di kolom komentar kita akan segera baca. Tapi sebelumnya saya akan coba dulu sama teman-teman hukum yang ada di channel hukum kita yang udah kasih komentar, yang selalu kasih mood boost terbaik buat kita aja. Susah banget soal Inggris ya. Mood booster terbaik. Iya, mood booster terbaik. Kalau lo kasih komen-komen yang bagus-bagus, gue giran. Kalau misalnya lo kasih komen yang jelek-jelek, ya gue juga giran. Kan evaluasi coy, bener kan? Betul. Ayo, ada siapa aja? Kita mau sapa-sapa dulu. Teman-teman, apa kabar buat Muslihat? Terima kasih juga. Saya mau sapa juga ini buat teman hukum yang udah kasih komentar. Nah, ini bunyinya, jangan sampai salah. Itu bunyi kita nih. Itu bunyinya kalau Bunyi kita pembukaan ya. Opening. Iya, Mazur apa kabar ya? Ada Ali Rahman, terima kasih banyak yang selalu setia sama kita. Terus juga ada Ansyar Syaun dan juga Pak Yuzam, terima kasih ya buat Pak Yuzam. Terus juga ada Tommy Saputra dan juga buat Yuza. Terima kasih banyak udah nonton channel kami, dan yang pastinya terus yang lain kalau mau berkirim komentar juga monggo. Mau komentar bertanya monggo. Boleh. Mau komentar menanggapi boleh. Boleh. Mau komentar kritik gimana? Boleh juga. Boleh banget ya. Biasa aja kita. Biasa aja. Kalau orang katanya dikritik itu makin hebat. Kita mau dikritik, kita bukan pejabat. Sampai aja. Nah, gue cuma Cece, tadi cuma Dendi. Apalah kita. Tapi kita yang punya channel ini, channel hukum Dezet Vinsa Official. Oke, lanjut aja kita ke pertanyaan yang sudah masuk lewat Japri ke Bang Dendi ya. Iya. Japrinya via WA ya. Iya. Bener kan? Bener tuh. Emang sekarang ini ya teman hukum makin kece nih. Jadi dia stalking Instagram, tahu nomor kontaknya. Karena di kolom komentar agak lama, ujungnya dia Japri lewat WA. Bagus. Tapi saran saya tetap dari kolom komentar, karena nyarinya agak gampang daripada yang dari Japri WA. Itu sama persis dengan dia ini kan harusnya bukan di minggu ini, harusnya minggu-minggu yang lalu. Yes. Akan tetapi karena di Japri jadi ketinggalan kita gitu. Baru kita lihat ternyata ada nih. Yuk langsung aja sekalian. Jangan sedih, bukan cuma di abang doang. Di saya juga udah banyak nih. Bertanya di DM Instagram. Kita mulai bongkar ya. Bongkar. Berasa jadi pengacara muda, padahal mah bukan. Iya. Oke, kita baca pertanyaan dari Bapak Zaidan ya. Bang Dendi, saya mau nanya nih. Biasanya kalau hutang piutang, kalau di PN masuk wilayah perdata. Oleh karena zaman sekarang ini ada akal kurang sehat gitu katanya ya. Dan sengaja berutang, tidak mau bayar gitu. Bagaimana trik agar masalah hutang masuk ke wilayah pidana? Terima kasih, mohon dijawab. Emang dia pertanyaannya? Emang dia ngerasa kalau misalnya tadi apa? ada utang piutang tuh masuknya kan ke perdata. Ya tadi ya gimana kata-katanya? Nah, lo ini bahasa Sumatera nih. Ini translate ya. Tolong Gue mau ngecek dulu bahwa ini translate sebenarnya. Coba gue kasih tahu yang realnya nih teman hukum ya. Izin nanyo. Izin bertanya. Jadi kamu tadi udah ditranslate ya. Padahal itu bahasa Jambi tuh ya. Yes. Izin nanyo. Biasanya kalau utang piutang kan masuk di PN tuh masuk wilayah perdato. Perdata ya. Oleh karena zaman sekarang ini ada akal kurang sehat dan sengaja berutang tidak mau bayar, bagaimana trik agar masalah hutang masuk wilayah pidana? Terima kasih. Wassalam, salam sejahtera banget Kito Galo. Nah, what the meaning of Kito Galo? I don't know. Kita semua. Oke. So, jawab Bang Dendi. Ya, pertama itu Pak Zaidan ya. Yes. Pak Zaidan itu senior lah di Jambi gitu ya. Tepatnya di Kabupaten Sarawangun Jambi. Ya. Nah, dari pertanyaan beliau itu bahwa utang piutang itu kan memang betul bahwa basicnya adalah perdata. Nah, terkadang perdata dianggap karena perdata ini orang jadi ngasal-ngasal, maksudnya begitu, bikin malas bayar karena dia tahu ini perdata, gua nggak bakalan dihukum. Enggak, saya mau kasih tahu bahwa perdata itu juga ada hukumannya. Ya. Kalau orang melanggar dari secara perdata, mesti ada hukumannya. Hukumannya itu apa? Hukumannya kita bisa pakai dengan cara menggugat secara perdata. Gugatan perdata, sehingga nanti putusan hakim dalam gugatan perdata itu bisa menyatakan, misalnya sesuai dengan
istilah dalam hukum itu petitumnya, tuntutan kita mintakan saja dari berapa hutangnya, kemudian ada diatur dalam BW itu, dalam KUH Perdata ada dendanya kalau nggak bayar berapa lama gitu. Jadi dan ajukan sita gitu, ajukan langsung penyitaan apa yang jadi ininya. Nah, maksud saya artinya jangan dianggap yang perdata itu tidak bisa menghukumi. Saya kira itu juga menghukumi, tapi bukan menghukumi badan, tapi menghukumi hak-hak kita. Malah dia mengembalikannya harus berlipat-lipat tuh. Ya, benar. Karena apa? Karena ada denda, ada bunganya gitu, ya, semua betul. ada diatur dalam kitab undang-undang perdata. Nah, kalau mau masuk biar dijadikan pidana, ini lagi-lagi saya mau bilang sama semuanya teman-teman hukum bahwa pidana itu ultimum remedium. Ultimum remedium itu maksudnya adalah bahwa ini senjata pamungkas, senjata terakhir apabila segala cara yang kita pakai tidak bisa, baru kita pakai dengan cara pidana, gitu ya, agar orang ini sadar gitu, maksudnya kan gitu. Selama masih bisa dimediasi, dinegosiasi, diberikan peringatan, kemudian digugat, ya lakukan itu saja. Tapi kalau enggak baru bisa. Nah, terus bagaimana caranya? Kan kita nggak langsung mulai dengan langsung melaporkan pidana. Kita kan mulainya dengan ketika dia wan prestasi ingkar janji, seharusnya dia bayar 1 bulan kemudian. Ketika dia bayar di bulan itu, misalnya sekarang bulan Agustus, dia akan bayar bulan September. Pas bulan September dia nggak bayar, ya disuruh bikin lagi pernyataan bahwa dia akan, misalnya dia bilang saya akan bayar nanti bulan Oktober, suruh dia bikin pernyataan gitu ya, janjikan lagi bahwa dia akan bayar di bulan Oktober. Nanti di bulan Oktober ternyata dia nggak bayar lagi gitu, atau beberapa hari berikutnya dia nggak bayar lagi, suruh lagi dia bikin perjanjian, surat pernyataan bahwa dia nggak. Nah, ketika sudah 3 kali gitu ya, 3 kali berturut-turut atau 4 kali sudah berulang-ulang lah. Maksudnya sudah berulang dia melakukan kebohongan yang harusnya dia bayar, dia nggak bayar dalam bentuk surat pernyataan begitu. Kalau dia sudah berulang-ulang, maka bisa kita laporkan pidana dengan pasal pidana 378 Kitab Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal 378 KUHP itu adalah pasal tentang penipuan yang dapat ancaman hukuman 4 tahun ya. Jadi pasal 378 KUHP itu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Jadi kepentingan dia adalah untuk dirinya sendiri gitu ya. Dia melakukan itu untuk menguntungkan diri sendiri atau untuk orang lain secara melawan hukum. Ada keuntungannya tuh. Misalnya kalau dia nggak bayar kan berarti keuntungan buat dirinya tuh kan. Iya pasti. Atau orang lain, terserah dia berhutangnya untuk siapa. Secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu. Menggunakan nama palsu tadi, kalau peristiwa tadi namanya nggak palsu. Berarti nggak masuk yang nama palsunya. Atau gitu ya, kalau dalam pasal 378 KUHP atau martabat palsu. Ternyata dalam pertanyaan tadi dia nggak pakai martabat palsu. Benar. Dia tetap dengan sendirinya, gitu. Tidak ada penipuan di situ. Dengan martabat palsu, dengan tipu muslihat. Ada tipu muslihatnya nggak? Oh, nggak ada bujuk rayu, nggak ada apa gitu. Oh, mungkin belum masuk. Tapi bisa juga ada masuk tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Nah, maksudnya tadi karena dia sudah berkali-kali menyatakan bahwa dia akan bayar tanggal sekian, bahwa dia akan bayar tanggal sekian, akan bayar tanggal sekian, itu berarti sudah ada rangkaian kebohongan ya. Nah, unsurnya masuk di situ. Apa yang dia lakukan menguntungkan diri sendiri dengan cara bagaimana? Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Nah, artinya dengan cara berhutang, udah gue hutang tadi tuh, hutang uang lo gitu sekian gitu kan, itu kan berarti sudah menggerakkan sesuatu barang dalam bentuk uang. Uang ya. Terus ini adalah utangnya itu bentuknya uang. Bentuknya uang. Atau supaya memberi utang. Nah, langsung ada atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang. Bisa barang tadi bentuknya mobil atau utang uang gitu, piutang gitu ya.
atau menghapuskan piutang. Dia udahlah gampang apa namanya ini segala macam tipu muslihat rangkaian kebohongan. Apa namanya saya punya dagang apa segala macam nanti utangmu habis gitu kan untuk menghapuskan utang. Itu juga akan kena. Dan itu diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. No, God! Nah, jadi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan utang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Ternyata ini ya lama ya. Ancaman hukuman nanti tuntutan kan bisa macam-macam, ada tuntutan tuh tergantung jaksanya nanti. Iya. Apakah 3 tahun, apakah 2 tahun gitu, atau tetap 4 tahun gitu. Nah, pertanyaan kan tadi kan triknya supaya masuk ke ranah pidana. Jadi artinya kalau memang selama ini kalau hutang selalu perdata ya, Bang? Hutang tuh aslinya perdata. Oh, oke. Basicnya nggak ada, itu kan kesepakatan pihak antara para pihak. Jadi perbedaannya antara pidana dan perdata adalah pidana itu publik artinya atas nama negara. Jadi dia hukumnya itu yang mengakibatkan negara harus turun tangan. Mencuri itu berarti dia sudah melawan negara, bukan melawan orang yang dicuri saja. Oh iya benar. Tapi atau dia kriminalnya adalah melawan negara gitu, atas nama negara. Jadi kalau dia membunuh orang, merampok itu sudah atas pidana. Tapi kalau misalnya hutang piutang itu kan antar individu saja atau antar kelompok itu perdata. Itu kan dia tidak berefek kepada masyarakat lain. Maksudnya yang dirugikan itu ya satu kelompok itu saja. Tapi kalau misalnya korupsi yang dirugikan tuh seluruh komponen masyarakat dalam negara. Pidana ya. Makanya pidana. Oh, I see. Mencuri itu imbasnya adalah dia kan bukan orangnya. Dia bukan kepada orang yang dia curi, tapi siapa saja bisa jadi korban pencurian. Oke. Baik. Ini kayak tadi udah dijawab ya pertanyaan buat teman hukum yang bernama Bapak Zaidan, ya. Tapi ada yang dari abang sendiri ya, ketika ada orang hutang piutang kalau misalnya mandek gitu, pengen dikeluarkan secara hukum, tapi ujungnya si orang yang kita utang itu juga nggak mau bayar itu. Memang sebaiknya tetap lakukan langkah hukum aja ya, Bang, biar bayar. Ya kan gini, langkah hukum yang bisa pertama ya coba ditagih saja dulu gitu ya. Kalau ditagihnya nggak bisa ya pakai pengacara. Maka dalam hutang piutang itu kreditur dan debitur itu, maka kreditur itu juga macam-macam. Nanti ada kreditur yang pakai jaminan. Iya. Ada, maka langkah hukumnya kan ada juga PKPU gitu Pak. Tapi kalau individu kan agak susah ya. Jadi kreditur ada yang pakai jaminan, ada yang nggak pakai jaminan. Ya. Jadi nanti persoalannya kalau dalam gugat tuh dia apa yang mau disita. Harus dicek juga. Maka saran saya selalu konsultasi sama pengacara. Kalau perlu punya advokatnya masing-masing, sehingga dalam memberikan hutang atau berhutang itu dia punya pengacara yang memberikan advice gitu. Saran kepada dia dalam melakukan semua tindakan, berarti tindakannya adalah tindakan hukum. Orang itu kan kalau masalah hukum tuh mulai dari lahir masalahnya, baru lahir itu sudah bagian dari subjek hukum dia. Baru lahir udah ada surat menyurat, kalau enggak sangka ini kalau dia nggak ada ilegal gimana? Iya kan? Waduh, bener juga sih omongan Bang Nindi ya. Sampai dia meninggal pun tetap menjadi ada persoalan hukum di dalam. Iya benar. Jadi saran saya kalau dalam hutang piutang itu adalah dia melakukan tagihan biasa, mediasi gitu, dan setelah itu baru somasi gitu kan, baru gugat perdata. Kalau gugatnya nggak bisa, gugatnya masih juga ini, baru
lapor pidana. Oke. Itu langkah yang sangat terakhir. Tapi dalam satu kasus tertentu bisa juga tergantung orangnya. Bisa juga kita mempidanakan dulu, baru nanti kita gugat gitu. Bisa juga begitu. Jadi tergantung kebutuhan melihat dari perkara dan kasusnya. Ya. Nah, bagi saya makanya harus ada pengacaranya dulu Ya. gitu. Jadi nih jangan-jangan ketika baru gugat gitu ya, atau jangan baru proses mediasi diomongin baik-baik, utangnya dibayar. Ya kan kadang-kadang lo kagak nagih, nggak pakai Iya. kan kadang-kadang kita udah heboh nih, berapi-api, harus kita pidana nih, harus kita perdata nih kan gitu ya nggak Bang? Katanya diomongin baik-baik, diajak ngobrol, ketemu salaman, diingetin, iya gue lupa bayar, utang 4 juta, bayar deh langsung pakai banking, kan kita nggak pernah tahu. Iya. Bener nggak? Ya Betul. bener, bahkan tadi kan di awal udah ngomongin lakukan mediasi dulu, jangan sedikit-sedikit, ini pengacara lah yang ngomong ya kan, Ya. mediasi dulu, jangan sedikit-sedikit gugat, better kan ketika udah gugat pun ternyata di pengadilan juga sebaiknya mediasi ya Bang. Ya, kalau sudah di pengadilan pun masih diberikan ruang mediasi. Tuh kan, gitu ya. Oke, ini Kalau kayaknya nilainya juga kecil, Aha. dalam hukum pidana pun ada yang namanya restoratif justice. oke. Jadi restoratif justice itu kalau nilainya kurang, jadi gini ya, penipuan atau penggelapan yang kurang dari 20 juta, Ya. 20 juta, kurang dari 2 juta, sorry. Jadi pengen cari duit 20 juta. Amin. Sehari dapat 20 juta. Amin ya Allah. Aminkan semua penonton ya. Amin. Tapi kalau boleh jangan 20, 200 deh, 200 juta. Kalau 2 juta ke bawah itu, Ya. itu masuk dari tindak pidana ringan, Oke. gitu kan? Jadi sehingga diupayakan melakukan restoratif justice, akhirnya penyelesaian lagi-lagi tanpa pengadilan. Tuh kan. Lagi-lagi itu pun yang pidana pun disarankan tetap, kecuali nilainya lebih ya, Iya. disarankan. Tapi ini belum sebuah kewajiban masalahnya, masih disarankan Oke, gitu. iya. Karena KUHP-nya masih pakai begitu. Baik. Ini sih sebenarnya kalau kita ngomongin soal hukum memang panjang ya teman hukum, kayaknya nanti Bang Denny juga harus mengupas tuntas lagi nih bab per bab. Karena yang namanya bicara hukum tuh nggak pernah ada kelarnya ya Bang. Betul. Benar nggak sih? Nanti kan di channel berikutnya mungkin Wah. belajar hukum, belajar hukumnya nggak tanya jawab, ngasih materi terus gitu. Ya kalau saya ngasih materi, saya juga harus dikasih materi. Susah. Baik teman hukum, terima kasih banyak udah nonton channel kita ya. Yang pasti dari Bang Denny ini buat teman-teman hukum yang baru aja nonton channel ini apaan Bang? Jangan lupa subscribe, like, komen, sebarkan energi positif yang baik ini kepada seluruh orang yang punya kuota dan AP. Kalau nggak punya kuota, masalahnya yang penting kita udah sebarkan. Itu kan masalah dia sendiri, jangan jadi masalah kita. Kalau nggak punya kuota jangan sedih sayang, banyak banget nih hotspot gratisan di mana-mana. Hari gini ya kan, Wifi ya? Wifi. Kayak kita zaman dulu, kayak saya zaman dulu nggak boleh ngeliat kantor yang nganggur ada wifi-nya, mesti gue di situ dia lama. Iya, kan? banyak cara sekarang. Banyak cara sekarang ya. Yang penting niatnya mau belajar apa enggak? Nah asik. Yang penting niatnya lo molek atau enggak. Lo mau subscribe apa enggak? Iya, tinggal ngecek doang, gratis. Oke teman hukum, terima kasih banyak udah nonton ya. Kalau misalnya ada yang salah dari kita minta maaf ya pasti. Jangan lupa untuk terus nonton video ini sampai dengan habis, dan juga edisi berikutnya gitu ya, setiap saat Sabtu Minggu insya Allah kita ada di channel hukum Dr. Vincent Official. Thank you buat teman-teman yang udah bantu. Ada Gamal, ada EN, dan juga ada Lavan. Kalau pengen tahu mereka, ntar ada nih warawiri nih di video ini. Oke? Video ini muncul. Muncul. Terima kasih teman hukum, terima kasih Bang Denny. Assalamualaikum. Assalamualaikum.